Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait prinsip ekstraksi dengan gas superkritik. Di mana di sini saya menggunakan salah satu jurnal utama, itu dari Molecules, di mana dia itu sudah terindeks Q1, yang berjudul Solvent Supercritical Fluid Technologies of Extract Bioactive Compound from Natural Source. Nah, di sini itu dikatakan bahwa karbon dioksida superkritis itu secara intrinsik bersifat nonpolar dan pelarut yang sangat baik untuk mengekstraksi senyawa nonpolar ataupun senyawa polar volatil dengan berat molekul yang rendah. Namun, karbon dioksida superkritis ini dia tuh kurang efektif dalam mengekstraksi senyawa polar yang tertanam di dinding sel tanaman. Nah, permasalahannya di sini, bagaimana cara untuk mengekstraksi senyawa yang sangat polar seperti flavonoid menggunakan karbon dioksida superkritik yang polaritasnya itu relatif lebih rendah. Nah, di sini juga sudah dapat jawaban di mana untuk mengekstraksinya itu bisa menggunakan sejumlah kecil kosolvent organik, di mana dia itu dapat meningkatkan daya pelarutan superkritikal karbon dioksida dan meningkatkan perolehan senyawa bioaktif. Selain itu, dikonfirmasi juga dari jurnal lain, itu dari Plants, yang berjudul Green Extraction of Plant Material Using Supercritical Carbon Dioxide, yang juga terindeks Q1, di mana di sini dikatakan untuk ekstraksi tumbuhan yang kaya akan senyawa polar seperti fenolik ataupun flavonoid itu pelarut bisa digunakan pelarut tambahan seperti air, etanol atau metanol yang disebut sebagai modifikator. Tapi penambahannya itu cukup dalam jumlah kecil bersamaan dengan karbon dioksida. Nah, lalu bagaimana ekstraksinya? Nah, di sini ada ekstraksi secara umum menggunakan supercritical fluid extraction, di mana itu di sini terdapat tabung dari karbon dioksida. Nah, tabung karbon dioksida ini eh, berisi karbon dioksida, di mana CO2-nya ini nanti akan dialirkan melalui siring pump sehingga tekanannya meningkat. Lalu CO2 ini akan masuk ke reaction vessel. Nah, di reaction vessel ini terdapat tanaman yang akan kita ekstraksi dan juga karbon dioksida yang sudah ditingkatkan tekanannya oleh siring pump tadi. Nah, terus di reaction vessel ini terdapat juga head controller atau yang mengontrol suhu. Sehingga eh, lalu karbon dioksida yang masuk ke reaction vessel ini itu akan dipanaskan oleh heating jacket hingga tercapainya kondisi yaitu superkritis atau kondisi di mana suhunya itu sudah melebihi kritis. Nah, itu biasanya tuh suhunya itu lebih dari 31 derajat Celcius dan tekanannya itu lebih dari 73 bar. Nah, terbentuklah karbon dioksida superkritis. Lalu, karbon dioksida superkritis ini dia tuh dapat melarutkan senyawa dari bahan-bahannya itu, di mana dia itu dapat mengalir melalui bahan tanaman. Nah, karbon dioksida superkritis ini tuh memiliki sifat yang unik, di mana dia itu memiliki densitas seperti cairan sehingga dapat melarutkan senyawa dan juga memiliki viskositasnya itu seperti gas sehingga mudah menembus jaringan. Akibatnya, senyawa dari tanaman yang sesuai polaritasnya itu akan mudah larut ke dalam karbon dioksida. Lalu setelah senyawa larut, karbon dioksida akan dialirkan melalui collection vessel, di mana di collection vessel ini tuh tekanannya diturunkan sehingga karbon dioksida superkritisnya itu akan menguap dan senyawa ekstraknya itu akan mengendap, lalu akan dikumpulkan melalui karbon dioksida out. Lalu akan dikumpulkan dan karbon dioksida yang menguap tadi bisa dikeluarkan melalui karbon dioksida out. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ekstraksinya itu menggunakan pelarut tambahan? Nah, di sini bedanya itu di kosolvennya, di mana kalau pada ekstraksi yang menggunakan pelarut tambahan untuk senyawa yang sangat polar tadi, itu butuh kosolven, di mana di sini itu kosolven, terdapat kosolven, lalu kosolvennya itu akan masuk ke kosolven pump atau ya peningkat tekanan kosolven. Di sini juga ada tabung karbon dioksida yang dialirkan melalui kondensor, lalu menuju ke karbon dioksida pump, dan akan bergabung, lalu akan masuk ke heater, dipanaskan hingga mencapai kondisi superkritis, lalu akan masuk ke vessel, di vessel ini sudah terdapat tanaman yang akan diekstraksi, dan hasilnya itu nanti akan masuk ke siklon separator. Di siklon separator ini tekanannya itu akan diturunkan sehingga karbon dioksida dan kosolvennya itu akan menguap dan eh, ekstraksinya itu akan mengendap eh, masuk ke wadah penampung.
Nah, terus bagaimana reaksi pencampuran kosolven dan karbon dioksida superkritikal sehingga dapat mengekstrak senyawa polar seperti flavonoid. Nah, untuk reaksinya itu di sini itu ada flavonoid compounds di mana ini adalah yang akan diekstraksi di dalam Moringa oleifera dari jurnal ini. Nah, jadi untuk prinsip ekstraksinya itu, jadi di sini itu terdapat dikatakan bahwa yang pertama itu air. Air ini sebagai kosolvennya itu, air itu akan bersentuhan dengan karbon dioksida, akan membentuk asam karbonat. Nah, atau disebut juga sebagai H2CO3. Nah, asam karbonat ini tuh menciptakan kondisi yang asam pada larutan tersebut, sehingga asam karbonat ini tuh dapat memutus ikatan kimia, yaitu ikatan glikosidik, yang merupakan ciri khas senyawa fenolik seperti flavonoid dan antosianin pada tumbuhan. Nah, jadi eh, yang diputus oleh si asam si asam karbonat tadi itu adalah ikatan dari glikosidik. Nah, di mana di sini terdapat karena yang akan diekstraksi itu flavonoid, total flavonoid compounds. Nah, di sini ada flavonoid, di sini ada glukosa dan di sini ada ikatan yaitu dengan berikatan pada atom oksigen. Nah, jadi ikatan ini disebut juga sebagai ikatan O-glikosida atau O-glikosidik. Nah, jadi em, larutan yang asam ikatan ini tuh dia tuh rentan mengalami hidrolisis sehingga mudah terputus ketika dalam kondisi asam. Jadi larutan yang asam tadi dia tuh memutus ikatan O-glikosidik ini menyebabkan glukosanya itu terlepas dan tinggallah itu flavonoid aglikonnya ini. Nah, flavonoid ini dia itu menjadi lebih mudah berdifusi karena dia itu sudah lebih kecil. Di mana flavonoid ini tuh lebih mudah untuk larut dalam campuran karbon dioksida superkritis dan kosolvennya tadi. Sehingga untuk ekstraksinya itu menjadi lebih mudah dibandingkan dengan yang terikat dengan glikosida tadi.